awalnya kan datang ke sini kan dia bilang ngekos, cuman bilangnya bawa sama istri, cuma istri lagi sakit udah gak bisa lihat gitu, saya 17 gitu kan. Habis itu apa bapak kan ada yang masuk tuh yang kos karena si istrinya nunggu di gerbang apa pintu parkiran. Bapak kan ditanya disapa kan, nah itu tunggu dulu tuh di dalam gitu kan, si ayah ngobrol dulu gitu kan. Habis itu gak nyaut gitu kan, disapa juga kalau yang bawa ke dalam ke si torusnya nyuruh sini aja ke dalam gitu kan. Cuman sepertinya udah nggak apa-apa, udah biasa om kan gitu kan. Jadi gini om, nah, SK saya tuh kan sekarang wilayah Bandung Timur ya kan, seorang kolektor gitu kan, deseran dia kan. Jadi bayinya Bandung Timur sekarang mau kos di sini biar kunjungan dekat, karena punya istri sakit biar bisa bolak-balik kayak gitu. Kondisi istri sendiri, korban sendiri pada saat itu mungkin akan sempat nggak sih kondisinya seperti apa? Nggak seperti enggak, soalnya pakai masker, malam pakai masker tuh helmnya full face gitu kan, nggak kelihatan, sama hitam lagi full face, kakinya hitam, jadi nggak kelihatan keadaan muka pas itu kayak gimana, nggak kelihatan si korban tuh awal sih. Berarti memang diantar mereka berdua naik motor ya Kang? Ya naik motor, naik motor. Tapi sempat ada kecurigaan nggak sih Kang ketika awal datang mungkin Ya nggak ada kecurigaan lah, namanya dibilang udah bilang orang sakit gitu kan. Di sini juga nggak lama, cuma sebentar, paling lama juga 3 bulan. Di sini juga sementara gitu kan, karena punya SK dia tuh di wilayah Bandung Timur gitu kan. Nanti juga setelah 3 bulan katanya mau dipindahin ke Balai Endah gitu kan. Nah apa kan selaku yang jaga kosan kan apa namanya, ada aturannya kan, siap kos kan pasti punya aturan. Dia bilangnya suami istri, ya kata bapak tuh suami istri, cuma kalau misalnya suami istri itu harus ada buku nikah. Cuma dia cuma ngejanjiin doang sih mau kasih buku nikah lewat WhatsApp, cuma janji-janji doang. Sampai 1 bulan juga gak terima kayak gitu. Mungkin selama ngekos di sini apa suka berbaur nggak sih, atau justru malah introvert, nggak suka berbaur sama teman-teman? Enggak, suka-suka berbaur, makanya kan isinya kan si kalau misalnya kunjungan kan, kalau area saya kunjungan mulai Bandung Timur tuh paling dia tuh berangkat, si korban tuh dikunci dari luar, terus jam 12 dia pulang, berangkat lagi dikunci lagi kayak gitu, kesehariannya kayak gitu. Begitu. Tapi untuk akang sendiri suka dengar nggak sih mungkin kalau malam atau teriakan atau apa kayak gitu? Nggak ada sih, kalau misalnya apa dengar ya mungkin pasti ngambil tindakan, jangankan yang di belakang gitu kan, yang sebelah kiri sebelah kanan juga nggak ada yang komplain bilang laporan gini-gini, nggak ada bilang ada teriakan atau ada suara minta tolong, nggak ada. Cuma kalau suara benturan ke tembok ada, sering malahan gitu kan. Cuman yang ujung pernah tuh ada cekcok sama si pelaku tuh, pas awal sebelum sini tuh langsung ada cekcok gitu kan. Cekcoknya tuh karena dia tuh si yang ujung tuh lewat ke depan, di depannya tuh nggak permisi, makanya dia tuh marah kan, minta izin tolong dibilangin isinya kalau misalnya lewat tuh harus punya ITK katanya gitu kan. Akhirnya bawa daripada keributan, akhirnya bapak direlai sama bapak gitu kan, udah kewajiban gitu kan sebagai yang jaga kosan di sini. Kalau misalnya pada berantem kan itu mah udah kewajiban, harus ada yang misahin kan kayak gitu. Akhirnya dia ketakutan sampai pindah gitu kan. Tapi itu berarti bisa dibilang dia punya sifat yang arogan ya pas tetangga juga atau itu kan kesininya semenjak sama bapak tuh pas bapak ngambil tindakan inilah kan pengennya sih namanya dipanggilnya si IP sih, bukan Topik, itu nama aslinya si Topik, cuma pengen dipanggilnya IP. Nah bapak bilang gini, kalau menurut om gini, udahlah kosan tuh jangan diperpanjang gitu kan, soalnya kan punya istri sakit satu, itu keduanya IP kan suka kalau misalnya kunjungan suka keluar terus dikunci dari dalam, udahlah gini daripada isinya apa di sini di kosan yang deketin saudara, biar ada yang rawat, biar ada yang ngurusin gitu. Kalau ada apa-apa kan kalau sama saudara kan isinya ada yang ngurusin lah, ada yang ngawasin kayak gitu kan. Kalau di kosan kan punya kesibukan masing-masing gitu kan, jadi takutnya kalau ada apa-apa sama si pasien tuh kayak si korban gitu kan, kalau dikunci dari luar, kalau ada apa-apa kan terus matanya nggak bisa lihat, ya bapak juga isinya khawatir gitu kalau ada apa-apa, tapi kan kalau ada apa-apa bisa disalahin kayak gitu. Oke Kang, mungkin awal mulanya arti korban sampai dibawa ke rumah sakit itu seperti apa sih Kang? Ya awalnya si Topik tuh si Topik minta tolong, nangisnya juga nangis beneran, nangis beneran.
bukannya nangis bohong, beneran nangis gitu kan, air matanya juga keluar beneran. Om minta tolong katanya kan, tolong diantarin ke rumah sakit kalau misalnya kalau berobat ke dokter ke rumah sakit. Jadi kemarin tuh gini Om, sebulan kemarin tuh istri jatuh dari kamar mandi, sekarang kepalanya tuh membengkak, ngeluarin cairan, terus cairan juga ada bau katanya. Oh ya udahlah, takutnya ada apa-apa, kalau kebakar rentan banget kan kayak gitu. Udah mending langsung obatin lah, bawa ke rumah sakit. Jadi ada yang nanganin gitu kan, ada yang ngurus lah, ada ahlinya kalau di rumah sakit. Kalau di sini kan kapan sembuhnya, kalau udah gak diobati kapan sembuhnya, namanya penyakit gitu kan. Habis itu kita berangkat ke rumah sakit ke Ujung Berung. Nah yang jadi anehnya tuh kan bapak tuh pas berangkat dari sini dari kosan ke Ujung Berung kan nggak tahu wajahnya kayak gimana, nggak tahu gitu kan, tadinya kayak gimana nggak tahu kan, selalu tertutup kan. Pas berangkatnya juga kan istri ada, terus yang kos juga pada ada ngeliatin gitu kan, nggak tahu mukanya kayak gimana gitu kan. Pas berangkat berarti ditutup juga. Ditutup juga, pakai kerudung terus ditutup pakai masker gitu kan, jadi nggak kelihatan. Akhirnya nyampe rumah sakit rumah sakit Ujung Berung tuh gede. Nah si Topik yang anehnya tuh nggak mau nemenin, mau nungguin di luar. Ya bapak sebagai penjaga kos kan harus mengaku sebagai saudaranya. Si Topik sebagai suami nggak mau dia diakuin sebagai suami, pengen diakuinnya sebagai saudara juga gitu kan. Habis itu kan bapak tuh bingung. Nah pas dibawa sama dokter kan dibuka tuh kerudung sama maskernya. Nah itu baru kan bapak tahu keadaan si pasien tuh atau si korban parah banget gitu keadaannya. Wah sangat memprihatinkan. Bapak juga nggak tega sih, lihatnya juga nggak berani sebenarnya gitu kan, karena bapaknya niatnya cuma nolong gitu kan, nolongin si korban karena dia tuh kos di sini. Bapak selaku penjaga kos kan itu udah kewajiban lah gitu kan, nganter atau siapapun juga suka diantar, kalau misalnya ada apa-apa suka dibantuin gitu kan, itu kan udah kewajiban gitu. Ketika reaksi Akang ngelihat langsung kondisi korban, gimana, dan si P ini apakah langsung kabur atau atau langsung langsung nanyain? Enggak gitu, nelpon marah-marah gitu kan, gimana udah tangannya belum Om? Kalau nggak segala-galanya lah, saya udah manggil temen-temen hancurin aja loh, bukan hancurin rumah sakit, pokoknya dia tuh mau marah-marah di rumah sakit lah kayak gitulah, seperti itulah, mau ngambil tindakan kalau misalnya nggak segera ditangani, jadi kita tuh harus ngambil tindakan gimana lah, kayak marah lah ke pihak rumah sakitnya, harus marah-marah kayak gitu kan. Cuman kan nggak jelas, mana bisa gitu kan di rumah sakit berbuat seenaknya kan nggak bisa gitu kan, ada hukum, ada petugasnya juga kan. Nah bapak tuh curiga sih udah ada di situ ya, pas itu kan memang sudah ada kecurigaan posisi keadaan pasien tuh nggak mungkin jatuh dari kamar mandi gitu kan, sangat, karena si pasien tuh kan parah, keadaannya tuh parah lah. Nah itu cuman bapak kalau mau ngomong tuh gimana ya, nggak enak lah gitu kan, masa nggak enak, masa harus bilang begini, nggak enak lah, karena cuma niatnya nolong nganter gitu kan. Akhirnya nanya ke pihak rumah sakit tuh, ke petugas rumah sakit, Bu ini baiknya kayak gimana gitu kan, apa bisa ditangani di sini atau enggak, Pak ini kayaknya harus dibikin rujukan, kita tuh kayaknya nggak sanggup untuk merawat pasien tersebut gitu kan. Jadi gini Pak, bikin rujukan aja, kita bikin rujukan, Bapak akan kita arahkan ke rumah sakit Hasan Sadikin. Akhirnya dibikin rujukan, selesai bayar sesuatu Pak, 75.000. Ya Bapak ke si IP bilang kan si Topik, oh biayanya 75 dia bayar, kalau Bapak tuh dibayar, langsung Bapak tuh suruh pesan Grab lagi kan, mengarah ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah di dalam mobil tuh padanya kan udah dibalut lukanya tuh udah wah nggak enak lah, mohon maaf gitu kan, pokoknya tuh udah nggak enak lah, sampai-sampai kan nanya gitu kan si supir tuh, Pak ini istri bukan, itu yang kos ke saya gitu kan, saya kan jaga kosan gitu kan. Cuman dia tuh mungkin nikah muda, umurnya itu udah masih pada muda, tapi kayak gitu ke supir. Bapak juga sempat gak enak lah, takutnya disangka saudara atau bisa disangka bukannya nggak mau mengakui apa sebagai saudara atau sebagai istri, bukan, memang ya Bapak kan kesana tuh cuma nganter gitu kan. Yang anehnya kan harusnya kan si Topik yang nemenin di mobil, bukannya Bapak gitu kan, bukannya gak mau, Bapak sih tidak ikhlas lah, dan Bapak juga punya hati nurani lah, kasihan gitu kan sama si pasien atau sama istrinya. Si Topik awal mula kan nyangkanya nggak, bukan seperti ini kan, masih ya istimewa Bapak kira tuh suami istri lah kayak gitu. Nyampe ke rumah sakit Hasan Sadikin, ke UGD, si Topik malah belum nyampe, kira itu udah nyampe duluan, ternyata belum nyampe, masih di tengah perjalanan. Katanya mual-mual, bilangnya kayak gitu, mual-mual. Habis mual-mual, Om di mana Om, udah nyampe mana Om, udah nyampe UGD pay gitu Om bilang kan, udah pengen dipakai kan IP.
Gitu om, jemput tuh om, jemput gimana kan om tuh di sini kan siapa yang mau ngejarin ke dokter atau mau ngasih apa penjelasan ke dokter tuh siapa gitu kan. Mereka pasti udah nyampe UGD gitu. Akhirnya si Topik tuh pengen diserang bapak selok gitu kan. Si Topik lagi di jalan bapak selok, terus bapak tuh menghadap ke pengurusnya kan ngasihin surat rujukan dari rumah sakit Ujung Berung kan. Pak ini saya bawa rujukan dari rumah sakit Ujung Berung disuruh ke rumah sakit Hasan Sadikin. Oh iya, bapak tuh siapanya? Alibinya kan lain lagi gitu kan, kalau dia sedikit kan bapak harus mengaku bukan penjaga sih, harus mengaku yang punya kosan agar mempermudah penanganan dari pihak rumah sakit gitu kan ya, pokoknya gak asal itu gak jelas gitu kan, padahal isinya gak mungkin lah isinya apa petugas rumah sakit semudah itu dikelabui kan gak mungkin gitu kan. Bapak kalau bapak sih nurut lah, oke lah, dan niatnya nolong gitu kan, niatnya cuma nolong. Nah datanglah si Topik gitu kan, gimana om, lu ditanya belum ini lagi dibalut dulu, lagi dibersihin lukanya. Bapak ini kenapa kok bisa kayak gini? Bilangnya sih bu jatuh dari kamar mandi gitu kan cewek namanya kan dokternya cewek. Terus bapak sini siapanya? Saudaranya, si Topik bilang sambil marah kan saudaranya. Bapak ini siapa? Yang punya kosan gitu kan. Dia tahu lah, sama ini aja tanya bu, saya saudaranya. Soalnya dia tuh kos di saya, sama si bapak ini kosnya. Malah nunjuk ke saya gitu bahwa dia tuh kos di saya. Dia tuh nggak mau tahu lah, cuma ngaku sebagai saudara gitu atau paman gitu kan. Dia keluar hanya ngobrol sama dokter gitu kan. Bapak kenapa sih baru ngambil tindakan sekarang gitu kan? Kenapa nggak pas kejadian kalau benar ini jatuh gitu kan. Akhirnya bapak keluar, ini pak keluar aja lah pak, kita tangani pasien, kita bakal pasang infusan, kasih antibiotik, bapak keluar aja dulu karena ini udah larut malam. Akhirnya bapak nunggu di parkiran sama si Topik gitu kan di parkiran. Pas paginya bapak bilang ngambil selimut lah ke si ibu atau misalnya ke istri gitu kan, atau cari baju ganti gitu kan. Soalnya si pasien tuh dalam keadaan memprihatinkan, nggak ada selimut, bajunya juga seadanya, mohon maaf ya, terus cuma pakai pempes doang gitu. Juga merasa gimana, ibarat lihatnya juga kan, maksudnya gimana ya, sedih lah lihat keadaannya terus gimana. Terus di balik itu tuh pas dari pemberangkatan dari sini ke sana tuh sampai malam sampai pagi itu belum makan, belum minum kan. Cuma bapak terang itu gini, tenang lah, udah dipasang infusan gitu, bapak udah dipakai infusan jadi tenang lah. Takutnya pak di mobil juga bapak sempat nanya kan ke si korban tuh, nih kuat kan, cuma ngangguk kan, takut terjadi apa-apa gitu, soalnya jangan takutnya disalahin gitu kan. Cuma bapak niatnya nolong, bismillah gitu kan. Habis itu si Topik akhirnya pulang ke kosan ke sini mau ngambil itu baju ganti sama selimut. Bapak kan di sana nunggu kan untuk menunggu panggilan dari pihak rumah sakit. Akhirnya jam 9 dipanggil ke lantai 3 sama pihak rumah sakit, sama dokter juga dipanggil ke atas. Pas ini pak bapak tuh Pak Resa ya, Pak Resa Rohendi yang semalam bawa pasien atas nama Yupita Trijeki kan. Oh iya pak, ya bu gitu. Ya bapak ikut dulu kita ke atas ya. Akhirnya bapak ikut ke atas, diminta keterangan, diinterogasi sama semua pengurus di situ. Gini pak, bapak tahu kan saya sebagai dokternya yang semua menangani pasien yang dibawa bapak semalam kan? Iya bu gitu kan. Bapak tahu nggak di sebelah kiri tangannya ada apa? Sebelah kiri sini ada apa, tato laut Yupita Topik. Oh tahu? Nggak tahu gitu. Masa nggak, belum pernah lihat, soalnya sama di kosan juga nggak pernah keluar gitu kan. Jadi gini pak, kayaknya si Topik itu suaminya ya. Sebenarnya gini bu, dari awal ke kosan tuh sebenarnya dia tuh mengaku suami istri. Cuma sebenarnya sekarang saya tuh belum menerima buku nikahnya bahwa dia tuh sudah menikah gitu kan. Saya di sini sekarang harus mengaku sebagai yang punya kosan, sedangkan saya kan di sana kan cuma penjaga kosan bu gitu kan. Nah, jadi si Topik nih sebagai suaminya setahu saya pengen diakui sebagai saudara atau paman. Akhirnya bapak, ya udah pak, bapak turun aja ke lantai bawah. Akhirnya setelah dipanggil, dipindah keterangan, langsung dikerumun sama dokter tuh, sama sapam udah kalau ditandain soal dia tuh agak cuma arogan kan. Akhirnya dia dipanggil, bapak keluar, bapak nunggu di ruang tunggu. Akhirnya si Topik masuk ke dalam. Nah pas si Topik pas keluar udah habis diinterogasi tuh sama dokter, sama sapam luar rumah sakit di situ, sama banyak orang diinterogasi mungkin. Jadi dia tuh marah karena nggak pengen diakui sebagai suami, mungkin seperti itu. Soalnya pas ditanya itu kenapa gitu kan, istilahnya kan om niatnya ngomong gimana, menurut dokter tuh gimana, penjelasan dokter tuh gimana, pandangan dari dokter tuh kayak gimana, itu nggak mau jelasin, malah ngajakin ke jalan nyebrang dari UGD tuh ke jalan raya
cari tempat sepi ke gang kecil sempit gitu kan. Akhirnya dia tuh ajakin berantem, cekcok seperti itu sampai ada lagi sekira 20 menit lah. Bapak cekcok sama si pelaku gitu kan. Bapak tuh karena jaga-jaga yang ditakutkan, takut apa-apa tuh gini, dari awal mula datang dari rumah sakit pas ngambil baju ganti sama itu, dia bilang kayak gini, Om tenang kalau ada mau di rumah sakit kita langsung dorong aja Om, takutnya benar bahwa itu takutnya. Jadi Bapak tuh istilahnya takut beneran. Bapak tuh kan punya anak, punya istri, bukannya takut, bukan, cuma yang ditakutkan Bapak tuh celaka lah, karena Bapak tuh punya anak, Bapak tuh udah mikirin anak keluarga lah, gak mikirin ini itu gitu kan. Habis itu Bapak menghindar. Nah, si Top itu kan nyari kan ke sini ke kosan sampai nenteng golok. Yang ada tuh adiknya yang punya kosan sama yang kos di sini, paduan sama Teh Indri di sini ada nunggu gitu kan. Nah, kan dia kan nggak tahu apa-apa gitu kan, awalnya kan niatnya juga nolong kok jadi nenteng bawa golok ngancam gitu kan, aneh kan. Habis itu nyariin ya bapak gitu, kalau misalnya bilangnya kayak gini ngancamnya, kalau misalnya istri saya sampai meninggal, saya juga harus mati sama istrinya gitu. Kayak gitu. Ya udah sampai di situ langsung ya lost kontak, sampai di situ nggak pernah ini itu lagi, cuman dikira bapak tuh dia tuh bolak-balik lagi ke Hasan Sadikin, ternyata enggak, Kabur. karena kata pihak keluarga jadi ada nomor misterius menghubungi apa si bapak korban gitu kan, bapaknya korban dikatakan bahwa Yupita kecelakaan lalu lintas, motor sama HP-nya ada di saya, cuma sekarang situasinya lagi gawat-gawat ditangani di Hasan Sadikin. Makanya bapaknya tuh nyari si korban tuh ke sana nyari kebenarannya gitu, benar enggak tuh, benar gitu kan, ada di sana di rumah sakit, ternyata benar gitu kan. Ya sampai di situ sih masih tahu bapak, cuma udah pulang ke rumah orang tua si ibu istri bapak di Cianjur kan, untungnya lagi pada nggak ada gitu. Oh ya itulah, takutnya kalau misalnya ada pas ada ya nggak bisa dibayangin takutnya terjadi apa-apa gitu. Berarti Akang sudah sempat ketemu keluarga dari pihak Yupita? Siapa? Mungkin Apa? bapaknya atau siapapun sempat ketemu nggak, Kang? Belum nggak sempet ketemu. Atau nelfon mungkin nanya? Enggak, bapak ketemu tuh di Polda pas dia tuh bikin laporan. Makanya tahu cerita itu dari pihak korban gitu kan, dari kakak kandung korban si Apip gitu kan. Sama Sahrul juga ketemu adiknya. Oke, Kang, pada akhirnya ini geger Ya. se-Jawa Barat ya, Ya. Kang, akhirnya jadi isu nasional sendiri. Mungkin Akang sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya dari korbannya sendiri, terus tersangkanya yang DPO kemarin juga baru ditangkap. Ya bapak tuh isinya gimana ya, sok aja gitu, nggak nyangka bakal seperti ini. Bapak tuh niatnya nolong, malah diancam, jadi keluarga juga jadi punya beban lah gitu kan, kasihan kan, orang tua jadi takut gitu kan, ketakutan, istri juga pada takut sama anak karena ada ancaman gitu kan. Jadi ya hasilnya gimana, jadi kesel lah akhirnya gitu kan. Cuma sekarang alhamdulillah kayak udah ketangkap kan, semoga lah hasilnya kan pihak dari kepolisian bisa menghukum lah gitu kan, yang seberat-beratnya gitu. Seberat-beratnya, Kang, sesuai perbuatan yang luar biasa itu ya, Kang, ya. Tapi mau menegaskan aja, ini kan banyak yang bilang di luar sana kalau ini dia di sini melakukan penyadapan selama 3 tahun dan diemnya di sini selama 3 tahun. Ya. Mungkin boleh dijelasin di sini dia Enggak, berapa lama? sebenarnya dia tuh datangnya tanggal 9 Maret sampai akhirnya 9 Juni, cuma 3 bulan di sininya, enggak 3 tahun selama di sini, enggak. Kan dia tuh pindah-pindah kosan, cuma menurut berita beredar memang bilangnya begitu. Jadi selama 3 tahun tuh di sini disangkanya, padahal enggak. Dari tanggal 9 Maret sampai 9 Juni, 3 bulan bukan 3 tahun. Kalau kesannya nggak tahu lah. Cuma keadaan pas kesini juga udah seperti itu. Pasca kejadian sendiri, teman-teman yang ngekos di sini gimana, Kang? Oh ya pada kaget lah, shock juga. Terus ya istilahnya pas udah ketangkep ya pada ngedoain lah semoga cepat ketangkep, waktu pas belum ketangkep kan waktu itu kan. Ya pada gemes aja gitu, pada greget lah. Ya kayak gitu lah, seperti itu. Tapi untuk kondisi kamar sendiri, barang-barangnya masih ada di ini atau sudah pada diambil? Nggak pernah lihat lagi, nggak berani, soalnya nggak boleh kan dilihat sama polisi, apalagi udah garis polisi, nggak boleh. Berarti belum ada sempat yang- ngecek lagi ya, Kang? Belum. Kalau dari keluarganya pun belum ada sempat di sini. Belum ada. Sampai sekarang belum ada. Terakhir polisi untuk cek TKP kapan, Kang? Kemarin
Kemarin kan cek TKP, Hmm. ya malamnya kena kan, Ya. ketangkap. Mhm. Kemarin baru jam 12. Akang, artinya kan selama ini yang sudah membantu, yang sudah tahu kondisi dari korban sendiri, mungkin harapannya untuk hukuman buat si IP ini yang bisa dibilang seperti psikopat lah. Gimana nih Kang, mungkin dari Akang sendiri? Ya, kalau hukuman ya kasih aja hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal lah. Soalnya kan keluarga korban kasihan gitu kan. Gak bolehlah terulang kembali kasus seperti ini gitu kan. Jangan sampailah terulangi lagi gitu kan. Kayak begini gitu. Soalnya kasihan, gak tega sih lihatnya, ngeri gitu kan. Sampai rusak Sampai gitu. rusak. Makanya gak tega lah lihatnya juga gitu. Udah gitu. Aman? Siap. Ya.